Aplikasi Simpel Pilkades dan Pilkada. Berikut kami kenalkan sistem aplikasi Simpel Pilkades dan Pilkada. Dalam rangka membantu Anda yang berniat maju Pilkades atau Pilkada, kami ingin menawarkan penerapan sistem ini. Aplikasi ini memiliki basis manajemen pemenangan yang terukur dan tertarget ke basis target suara kemenangan. Sebelumnya kami ingin jelaskan lebih dulu mengapa kita membutuhkan sistem manajemen pemenangan yang terukur dan tertarget. Karena dalam Pilkades maupun Pilkada apabila tidak memiliki sistem prosedural maka akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi calon yang menjadi kontestan Pilkades maupun Pilkada. Menghindari potensi kekalahan, menghindari potensi pemborosan biaya, menghindari potensi dicurangi karena tidak memiliki sistem kawal suara. Menghindari tidak efektifnya tim pemenangan bekerja untuk pemenangan karena tidak ada sistem yang menjadi acuan bersama. Masih banyak lagi hal-hal lain yang penting diperhatikan dan menjadi alasan kita membutuhkan sistem aplikasi Pilkades dan Pilkada ini. Untuk Pilkades misalnya, wilayah pemilihan adalah mencakup satu desa yang terdiri dari banyak rukun warga dan rukun tetangga. Semua simpul-simpul pemenangan ada di basis tersebut. Saat kita merekrut tim pemenangan sesuai basis target suara di RT dan RW masing-masing, kita harus memperhatikan sebaran suara. Sebaran suara ini idealnya menyeluruh di semua titik lokasi RT dan RW di desa bersangkutan. Sistem ini membantu mengelola tim pemenangan, mendatanya, memvalidasinya dan mengukur target pemenangannya masing-masing, agar kemenangan yang kita harapkan tercapai. Setelah proses pendataan tim pemenangan, dimulai dari tingkat koordinator pemenangan teratas hingga koordinator tiap RT dan RW. Data tim pemenangan diinput ke sistem sesuai permintaan data yang umum dan sistem ini akan memproteksi data dengan memberikan password kepada tiap personil. Untuk Pilkades, idealnya memiliki 1 atau 2 orang admin sistem yang dipercaya menjalankan sistem. Level admin sistem setidaknya orang yang mengerti menjalankan aplikasi ini di laptop. Input data personil dapat dilakukan admin di posko utama atau oleh masing-masing koordinator setelah mereka membantu merekrut personil-personil tim pemenangan tiap RT dan RW. Jadi untuk menggunakan sistem ini sudah bisa memanfaatkan handphone yang dimiliki masing-masing anggota tim pemenangan seperti koordinator dan anggota tim pemenangan lainnya. Data calon suara tiap T.PS pun dapat diinputkan ke sistem melalui anggota tim pemenangan atau data diserahkan ke operator untuk dibantu menginputkannya sesuai data kependudukan atau KTP masing calon suara, sesuai domisilinya masing-masing. Sistem akan otomatis mengelompokkan data calon suara tiap T.PS tersebut. Begitu pula nantinya data personil calon saksi T.PS. Data calon saksi T.PS diinputkan ke sistem agar sistem membantu pengelompokan saksi T.PS yang akan bertugas mencatat dan melaporkan perolehan suara pada hari pencoblosan nanti. Sistem ini sudah dilengkapi dengan map location, sehingga setiap personil di tim terdeteksi posisi dan domisilinya masing-masing sehingga memudahkan koordinasi. Sistem ini juga dilengkapi modul manajemen logistik, manajemen agenda kegiatan calon dan tim pemenangan tiap zona pemenangan, yang dapat membantu manajemen kegiatan calon kepala desa atau calon kepala daerah agar lebih rapi.
terkoordinasi dengan baik dan memiliki pemetaan kegiatan untuk target suara pemenangan di tiap zona kegiatan tersebut. Dapat dibayangkan jika tidak memiliki sistem ini, tentu akan terjadi pemborosan luar biasa akibat kegiatan yang tidak tersebar merata dengan baik, menghabiskan waktu dan biaya kepada orang yang itu-itu saja. Idealnya dilakukan sebaran kegiatan dengan skedul yang baik, sehingga sistem ini sangat berperan membantu nantinya pada saat hari pencoblosan. Setiap personil tim saksi T.PS dapat menggunakan handphone mereka masing-masing mendata perolehan suara dan mengirimkannya ke sistem secara langsung sehingga akan masuk ke dalam tabulasi suara real count. Sistem ini juga dilengkapi manajemen saksi T.PS, absensi kehadiran di T.PS sesuai lokasi T.PS masing-masing yang terdeteksi oleh sistem ini melalui map location yang mirip Google Map. Sehingga akan diketahui nantinya apakah saksi sudah berada di T.PS atau belum. Atau apakah saksi T.PS sudah mengirimkan data atau belum. Akan mudah diketahui di sistem. Sistem ini memiliki real count, tabulasi perolehan suara, perbandingan perolehan suara secara akurat dan diproteksi secara berlapis nantinya. Semua fitur dan data di sistem ini dapat di-print out dicetak, untuk memudahkan koordinasi nantinya. Tentunya hanya level admin yang akan diberikan kewenangan penuh menjalankan sistem sesuai tugas yang diberikan pasangan calon yang menjadi kontestan pilkades atau pilkada. Sistem ini juga dapat dimanfaatkan bagi calon legislatif atau caleg. SIM pilkada. Pertama, setelah masuk ke modul depan ini, tampilan depan ini kita masukkan akun dulu. Ini demo. Kita sudah masuk ke sistem aplikasi. Pertama yang saya lihatkan di sini ada fitur check-in ya. Check-in ini nanti bisa digunakan untuk mendetek lokasi ya, karena di sini juga sistem ini langsung ada deteksi lokasi menggunakan GPS ya. Kalau pada saat pencoblosan itu saksi TPS akan kedetek apakah dia sudah hadir di TPS jam 7 pagi itu pada hari pencoblosan atau belum ya. Akan kedetek di sistem check-in ini ya. Ini untuk mengecek lokasi. Google Map-nya keluar ya, atau GPS-nya keluar di sini. Ini kita simulasikan aja ya. Itu tampilan demo seperti ini ya. Jadi GPS location-nya itu langsung menunjukkan ke lokasi beradanya TPS nantinya gitu. Oke. Selanjutnya pada kegiatan pertama di aplikasi ini, yang pertama kali dijalankan adalah fitur manajemen tim. Jadi tim sukses, relawan, kemudian koordinator tiap kecamatan. Kalau ini tingkat provinsi ada koordinator kabupaten ya, di Bengkulu. Jadi ada ketua koordinator kabupaten. Itu setiap koordinator kabupaten itu datanya di-input ke sistem. Nah ini jumlah TPS-nya setiap kabupaten kotanya di Bengkulu. Ini versi demo kami ya, yang sudah menyesuaikan dengan kondisi Bengkulu. Ini Korkap. Korkap ini untuk pilkada provinsi. Kalau pilkada kabupaten kota nggak ada Korkap, koordinator kabupaten ya, langsung di Korcam. Nah setelah koordinator kabupaten terisi,
data personilnya, lalu masuk pelengkapan di koordinator kecamatan. Koordinator kecamatan di tiap kecamatan di kabupaten tadi. Ya, setelah koordinator kecamatan terekrut datanya, orang-orangnya, dan datanya sudah diinput ke sistem, melengkapi koordinator kelurahan dan desa, Korkel ya, koordinator kelurahan dan desa. Korcam, koordinator kecamatan, ini Korkel, koordinator kelurahan dan desa ya. Misalnya pilih kabupaten kotanya, di sistem ini sudah lengkap semua. Ya, sampai nama desa juga sudah lengkap di sini. Ini kelurahan dan desa ya. Kecamatannya, kabupaten kotanya ya. Kemudian setelah Korkel dilengkapi datanya ya, baru dilengkapi data koordinator TPS. Nah, ini Korkel yang masih Korkel tadi ya. Bisa klik, ini rekapnya, bisa di print. Jadi kalau rapat-rapat koordinasi tim ses, nanti bisa dipantau kita koordinator kelurahan dan koordinator tiap-tiap desa itu. Tentu yang direkrut orang-orang yang dianggap tokoh atau yang dapat diandalkan untuk pemenangan paslon kita. Kemudian begitu juga relawan TPS, ini sampai ke tingkat basis TPS. Ya, membantu pemenangan di tiap TPS. Ya, nah ini yang merekrut adalah Korkel dan Kordes ya. Kalau di desa ya Kordes, koordinator desa. Koordinator TPS ini, relawan TPS kita menyebutnya, ini ujung tombak. Karena mereka yang diharapkan nanti menjadi ujung tombak pemenangan tiap TPS. Ini bicara secara idealis sistem kita untuk menang ya. Langsung ya segera saja sistem ini dipersiapkan, karena pekerjaan ini tidak main-main, pekerjaan sangat serius dan memiliki struktur, level dan tahapan. Nah, sistem ini bisa menjadi SOP, membantu sebagai memperkuat SOP pemenangan tim ya, tim ses. Data itu yang diinput sudah termasuk NIK ya. Kenapa NIK juga dimuat? Nomor HP juga dimuat. Nomor HP ini untuk komunikasi dengan sistem, kan nanti ada GPS location-nya, bisa melacak juga, dan verifikasi, validasi, dukungan juga bisa untuk calon suara. Kemudian nomor induk kependudukan, nah ini ada GPS location-nya. Ini nanti akan divalidasikan oleh sistem ke DPT. Kenapa? Karena sistem ini akan memuat daftar pemilih tetap yang ada dari KPU tiap kelurahan ya, oleh Korkel, Kordes ngambil, minta datanya dalam bentuk tabel Excel, diuploadkan ke sistem. Itu yang melakukan uploadnya adalah admin ya. Pihak admin nanti yang akan kami latih untuk menguploadkan sistem ini. Nah, tentu admin ini orang-orang yang dipercaya betul oleh pasangan calon ya. DPT ini nanti setelah diupload ke sistem yang dari KPU itu, tiap kelurahan diambil, diupload dalam bentuk tabel Excel, kalau bisa dimintanya itu import by kelurahan, berdasarkan kelurahan. Desanya misalnya Kampai ya, TPS berapa? Dia 2 TPS, TPS 2 ya, misalnya gitu. Ini dummy data ya, dummy data yang sudah kita input di sini, Rejang Lebong. Memvalidasi langsung apakah yang diinput tadi ada di DPT atau tidak. Nah, kalau orang tadi tidak ada di DPT, maka bisa dilaporkan ke Korkel masing-masing atau Kordes masing-masing untuk diurus ke kelurahan, karena ini misalnya calon suara yang cukup potensial ya, supaya segera didaftarkan ke DPT. Boleh jadi pada saat pendataan nama orang ini belum termuat ya. Nah, karena saksi TPS itu adalah orang-orang yang diharapkan betul-betul dia warga di TPS bersangkutan, mencoblos di TPS bersangkutan. Jadi supaya tidak salah, supaya akurat, dia divalidasi dengan DPT. Begitu juga calon-calon suara, data pemilih calon suara paslon kita, itu disebut mungkin bisa disebut sebagai tabungan suara ya, karena rekrutmen dari orang-orang yang komunitas-komunitas yang bersedia mendukung itu
datanya diminta diinput ke sistem ya. Yang menginput bisa admin posko utama atau koordinator kecamatan-kecamatannya yang sudah dilatih, yang aplikasi Android-nya, handphonenya sudah bisa register ke sistem, bisa input data langsung. Jadi tidak bolak-balik ke posko kena COVID-19 dan mengurangi juga biaya transportasi bolak-balik dari. Di sini juga kita menyediakan door-to-door campaign. Door-to-door campaign ini adalah sistem untuk membantu pendulangan suara, menyisir rumah-rumah warga pada putaran kampanye nanti untuk langsung merekrut warga-warga di tiap rumah itu untuk mendukung paslon kita. Relawan kita, koordinator desa dan koordinator kelurahan kita, serta koordinator TPS proaktif menjambangi warga tersebut, ya besar kemungkinan mereka akan menjadi pendukung paslon kita, jadi calon suara. Nah, idealnya begini ya, sehingga ada parameter target suara. Misalnya sampai tiap TPS-nya bisa dilihat. Jadi dalam rapat-rapat evaluasi bisa dipantau target suara yang sudah terkumpul. Dan bisa diketahui juga di kelurahan mana, di desa mana yang relawan kita aktif dan yang di mana yang tidak aktif dalam pemenangan. Itu hasilnya untuk meraih suara, ya kita bisa memantau di sistem ini. Sehingga tidak ada kerugian pada paslon, karena waktu sangat strict, sangat ketat pada pilkada. Betul-betul memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk betul-betul dapat mencapai target pemenangan suara. Door-to-door campaign tadi ya. Door-to-door campaign ini pada saat pelatihan nanti akan kami perjelas lebih detail kepada user-user ya. Baik. Bagaimana real count yang ada di sistem ini ya, yaitu dimanfaatkan pada saat hari pencoblosan ya, aktifkan. Tentunya pelatihan para saksi ya jauh sebelum itu. Jangan seminggu sebelum pencoblosan pelatihannya. Pelatihannya sebulan 2 bulan sebelum pencoblosan sudah dilatih supaya familiar untuk melakukan collecting data secara digital menggunakan aplikasi ini. Tidak ada yang sulit dalam sistem ini, semua ada fleksibilitas, walaupun memang patsun utamanya itu harus begini, tapi tidak mesti begitu kalau memang keadaannya di sana ada wilayah-wilayah yang sinyal kurang bagus ya. Cukup kolek data, lalu penginputannya ke sistem bisa diwakilkan oleh koordinator kelurahan atau koordinator desa. Intinya fleksibel sekali. Intinya ada hari itu juga, jam itu juga. Ya, tidak boleh ada keterlambatan. Sama C1-nya. Nanti akan dipantau siapa yang sudah mengirim C1, siapa yang belum, saksi mana yang sudah mengirim data, saksi mana yang belum mengirim data. Di kecamatan baru pilih desa atau kelurahannya apa. Di sini sistem sudah lengkap semua. Ya. Kemudian dalam perhitungan ini juga di real count ini kita menyediakan tabulasi perolehan suara. Jadi saksi TPS yang belum mengirim data, waktu sudah mau habis nih. Bisa, karena kita mengetahui TPS mana yang belum mengirim data, itu bisa dikoordinasikan ke Korcam dan Korkel, Kordes masing-masing, supaya mengingatkan saksi bersangkutan jangan sampai datanya tidak dikirim. Ya. Misalnya ada 3 paslon, ya paslon 1, paslon 2, paslon 3, berapa perolehan suaranya, pertumbuhan real count suaranya per detik itu dapat dipantau bersama. Partisipasi dan lain-lainnya. Pada saat pelatihan nanti akan kami sampaikan lebih detail ya.